Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mengomentari isu Mansur dari sisi yang lain, kita mulai dulu dari cerita di dunia pasar modal. Dalam dunia pasar modal, untuk menilai sebuah emiten atau perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, kita harus melihat dulu, setidaknya yang harus dilihat itu adalah dua hal. Yang pertama, secara fundamental perusahaan ini sehat apa enggak. Perusahaan ini perusahaan bagus apa enggak gitu. Atau perusahaan ini sudah menuju mau mati. Yang kedua dilihat itu secara teknikal gitu. Teknikal itu kayak candle-nya itu ya, itu bagaimana, ada pergerakan enggak gitu. Ya kan? Dari dua itu nanti orang akan melihat nanti ini pair-nya ini masih kecil atau sudah terlalu besar gitu. Kemudian tahun bukunya ini artinya aset perusahaannya punya apa enggak gitu. Atau perusahaannya udah banyak utang gitu. Tapi bisa ngecap gitu. Ya, kemudian juga dilihat triggernya perusahaan ini bagaimana. Ada nggak momentum yang membuat dia tuh bisa naik gitu. Misalnya seperti kita lihat ya, di Indonesia tuh sekarang perusahaan komoditas dan perusahaan yang bergerak di bidang oil itu karena berbagai kasus di sekitar Timur Tengah, perusahaan ini lagi naik daun gitu. Nah, itu salah satu contoh. Lalu bagaimana dengan isu Mansur? Nah, isu Mansur ini kalau ibarat sapi ini ekornya masih bergerak-gerak gitu. Kepalanya sekali-kali masih diangkat-angkat gitu. Tapi badannya, keempat kaki itu sudah nggak bisa naik. Jadi ibarat sapi ini kakinya itu sudah patah gitu. Maka tanda sapi ini masih hidup, ekornya masih bergerak-gerak gitu. Dari mana kita tahu gitu? Kita tahu itu dalam beberapa tahun terakhir ini isu Mansur itu tidak ada sudah hal-hal baru yang dia bawa. Tidak ada. Cerita yang kita komentari itu sebagian besar tuh cerita lama. Di mana Yusuf Mansur dari cerita-cerita palsu itu dia telah menjadi kaya raya. Dari cerita-cerita sedekah itu, dia mengumpulin duit bermiliar-miliar. Ya kan, dari cerita mengampuni dosa, ya kak, cerita itulah agama sebelah lah. Ada cerita pengampunan dosa, ada cerita dia berjumpa dengan Nabi. Wah, bacam ceritanya gitu. Ada cerita modal salawat. Itu umumnya cerita-cerita lama yang kalau kembali itu sudah dia mau meluncur gitu. Beres bahasa bahasa dunia pasar modal. Dia bukan mau bullish, mau naik, enggak ada. Jadi seorang investor kan gitu kan, seorang investor yang membeli saham di perusahaan yang mau nyungsep itu hanya satu di antara dua. Yang pertama, investornya nggak menganalisis ini perusahaan mau nyungsep apa enggak gitu. Ya kan? Yang kedua, dia asal aja gitu karena kebanyakan duit gitu. Mana tahu kan gitu kan. Mana tahu di sini nanti ada terjadi pembalikan arah gitu. Ya begini-begini. Jadi sekarang Yusuf Mansur itu ya ibarat sapi disuruh berdiri nggak bisa. Walaupun dia buat video gitu kan, wah itu Pak Prabowo menelepon dia, Ustadz, umat butuh ente. Pasti itu ceritanya kalau orang mau analisis, ini ndobos ini, bullshit ini, omong kosong ini. Gitu. Karena dari analisis apapun nggak mungkin, baik itu pada masa lalu, apalagi sekarang. Nah ini salah satu contoh ya. Jadi
Kita lihat lagi misalnya, walaupun So Mansur nanti bercerita lebih banyak, tapi tidak ada daya topang itu nggak ada. Kalau dalam dunia saham nih, trigger itu nggak ada gitu. Yang membuat sebuah emiten itu bisa naik harganya. So Mansur apa yang mau dijual? Apa cerita surga? Itu YouTuber sudah membantah dan mematahkan bahwa cerita itu hanya omong kosong. Terus dia cerita dari mana? Mimbar-mimbar masjid. Kita jangankan dia gitu. Pengurus-pengurus masjid itu layak kita seret. Kenapa? Karena biar sekongkol di dalam kejahatan. Jadi ya tanda dia masih ada kayak tadi itu, kayak sapi ekornya masih bergoyang-goyang gitu. Tapi 4 kakinya itu sudah lumpuh. Dia berdiri sudah nggak bisa, apalagi berjalan. Dan bukan sombong, lebih-lebih lagi ya jalan aja nggak bisa, apalagi mau berlari. Jadi So Mansur mau mengejar ketertinggalannya, mau masuk ke berbagai, nggak bisa. Kenapa? Dia sudah ditolak. Ya, kemarin kan dia coba itu, belum lama, masih pada bulan apa kemarin tuh, bulan Februari, kan ada pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, ya kan, legislatif, maupun nanti memilih presiden secara langsung, presiden wakil presiden secara langsung. Karena dibuktikan oleh So Mansur. Terus apa nggak ngerti juga gitu. Hanya 1.300 orang milih. Kalau 100.000 pemilihnya gitu, itu masih yakin, ini ibarat perusahaan layak jual gitu. Atau daya jualnya menarik ini gitu. Jadi investor akan datang, itu akan memborong saham-saham yang ada. Tapi dilihat nggak ada ini tidak akan ada lagi, kecuali ya masuk nanti kepada jadi saham gocap misalnya. Atau bisa-bisa nanti menjadi saham busuk. Hanya orang terjebak aja yang bisa bertahan. Yang nggak terjebak nggak mau. Nah, di cerita So Mansur, dia mau bangkit gitu. Walaupun dia buat video, itu nalar orang akan langsung berpikir, dulu aja lo nggak laku, ya kan? Apalagi sekarang. Dulu aja dunianya dia masih berceramah di mana-mana, di Istiqlal dia ada apa nih? Ada space di televisi, dia enak membodoh-bodohin orang gitu. Itu aja nggak laku. Dan di saat itu Prabowo juga bukan sebagai seorang tokoh pemenang, apalagi sekarang. Nah, ini itu contohnya upaya So Mansur untuk membranding dirinya. Padahal tuh nggak laku juga. Gitu. Dia ingin membrand dirinya bahwa dia tuh ulama dan tokoh yang sangat diikuti masyarakat. Masyarakat nggak ngikutin. Nah, ada masyarakat yang ngikutin So Mansur. Kalau ada yang ngikutin, suaranya banyak kemarin dalam pemilihan umum untuk anggota legislatif. Banyak suaranya. Apa nggak nyadar gitu? Nggak ada sudah. Orang mau beli saham nih, ini saham mau nyungsep, saham busuk. Nggak ada, kalau lu masuk sini, duit hilang gitu. Tuh orang mau masuk. Ada itu dulu, dia goreng-goreng saham, sekarang ini kan dihukum seumur hidup tuh. Itu orang karena nggak tahu. Dan informasi tidak terang benderang gitu. Ini informasinya terang benderang. Jadi dia bikin itu suasana sekali-sekali, itu pertanda dia pengen berdiri. Kayak sapi pengen berdiri, ekor goyang-goyang, kepala gerak-gerak gitu. Tapi 4 kakinya udah kena apa itu? Kaki depannya mungkin udah kena rematik, mungkin bisa gitu ya. Kena rematik. 2 kaki belakang mungkin ada yang sudah dipatok ular gitu. Terus mau berdiri, nggak akan itu. Jadi sapi yang sudah begitunya tinggal menunggu untuk disembelih, dibawa ke rumah potong hewan.
dan dijual dengan harga murah. Itulah kesempatannya sebelum dia menjadi bangkai. Kalau sapi nggak bisa berjalan lagi, itu menunggu ajal ini. Gitu. Maka biasanya pemiliknya cepat-cepat membawanya ke rumah potong hewan, mana yang bisa diselamatkan, ya diselamatkan. Nah, kepada Yusuf Mansur, udahlah, nggak usah mimpi lagi berkhayal gitu. Nggak ada. Track record itu telah terlalu panjang. Jejak digitalnya nggak bisa dihapus gitu. Terus gimana? Nggak mungkin itu. Jadi sekali lagi kita lihat ya, karena ini cara kita menganalisis. Ya analisis kita kalau Yusuf Mansur itu di dunia pasar modal atau di dunia katakanlah di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Nah ini bursa saham yang mau nyebur ke laut. Tanda-tandanya ya dia nggak bisa berdiri. Nggak ada pembalikan arah gitu. Asetnya pun berkurang secara pelan-pelan gitu. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi apa yang diupayakan oleh Yusuf Mansur itu nanti akan berakhir dengan khasarah, kerugian dan sia-sia. Tentu saja ini sangat menakutkan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.